سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الفاتحة ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل محمدا ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajibkan pada diri kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak gampang mengayunkan kaki ke masjid, lebih-lebih kalau musim dingin, lebih-lebih kalau badan ini tidak fit. Satu penyakit saja yang tidak dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, seperti pilek, pusing, panas, ini sudah mengurangi biasanya untuk beribadah kepada kita. Apalagi penyakit itu banyak, sedikit saja kita ini sudah malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu subuh ini tempat turunnya Allah dan tempat turunnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dianjurkan untuk tidur kembali. Bukan berdosa, tidak dianjurkan untuk tidur kembali. Kalau mau tidur, nunggulah pertama setelah terpanjatnya matahari dari ufuk. Dijelaskan dalam kitab Fawaidul Mukhtar, dalam kitab Fawaidul Mukhtar bisa disebutkan tentang menerangkan larangan tidur sesudah sholat subuh. An-nawmu ba'da as-subhi yudhibul barakata wa rizqi. Tidur sesudah menjelang sholat subuh atau bahkan kebablasan semuanya, saking malamnya tidak tidur kita begadang sehingga subuhnya pun hilang. Bukan cuma ketiduran hilang sampai bangun, tiba-tiba sudah jam 8. An-nawmu ba'da as-subhi, tidur sesudah sholat subuh. Dampak resikonya yang besar, namun tidak berdosa, tidak didosakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudhibul barakata umur, itu mampu menghilangkan barakah umur. Jadi kita itu walaupun panjang umur, karena ada dua kata, ada tulul umur dan tulul hayat, panjang umur dan panjang hidup. Nah, kalau kita kesedihan tidur sesudah sholat subuh, maka barakahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita cuma panjang umur saja atau panjang hidup, tapi tak ada isinya di dalam, disiplin dan dibenci, pokoknya macam-macam yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ini efek kalau sering tidur sesudah sholat subuh. Maka bergegas berkata Allah, kalau mau dibuka toko, buka sabuan sambil baca Quran, sambil baca sholawat, agar usaha yang kita tekuni diberkahi oleh Allah. Dan tak sampai situ saja, bukan cuma barokahnya umur yang dicabut
itu dicabut oleh Allah. Banyak dapatnya sehari, banyak kita buka toko, usaha apapun itu, banyak dalam sehari dapat kita mudah uang itu, namun entah kemana larinya uang. Karena kanan kiri nggak tahu lagi. Tapi banyak dalam sebulan sehari itu banyak. Tapi itu barokahnya kita berikan anak sakit, kadang kita tidak sakit sehingga uang tersebut harus berpindah ke dokter, harus pindah ke dukun biasanya, tukang urut. Itulah kalau barokahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna barakah hadhihi ummah fil qubur wa huwa ba'da salati subhi ila tulu'i syams. Karena sesungguhnya barakahnya umat ini, namanya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terletak fil qubur, ketika dia sudah menjelang salat subuh atau sesudah salat subuh. Jadi kalau bisa dengar kajian pahalanya besar, faham atau orang Jawa atau orang tidak paham, yang penting kita dengarkan saja. Kalau cocok diamalkan, tidak cocok tak usah kita memisu, tak usah mencari, jangan dilakukan. Itulah kalau mengaji seperti itu. Lianna barakata hadhihi fil qubur, karena sesungguhnya barokahnya umat ini yang beriman kepada Allah. Dan kita ini alhamdulillah sudah mampu setiap subuh, tak semua orang subuh-subuh itu bangun. Coba lihat sekeliling kita banyak yang seperti itu. Ini anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Karena satu sujudan dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan akan mampu menaikkan derajat satu di sisi Allah. Alaika bikasratis sujudi, wahai umat, alaika adalah bagimu, atau tekankan padamu, bikasratis sujudi, berbanyak meletakkan kaki di tanah, artinya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka lan tasjuda lillahi illa rafa'aka Allah biha darajatuh. Karena satu sujudan yang kau lakukan dengan ikhlas dan murni karena menggapai Allah Subhanahu wa taala, illa, dan kecuali rafa'aka Allah biha darajatuh, terkecuali diangkat oleh Allah dengan banyak bersujud. Satu sujudan diangkat satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan satu sujud mampu menghapus satu dosa yang kita lakukan. Kita setiap hari banyak dosa, lebih-lebih dengan berkembang pesan media sosial. Semua dosa, melihat dosa, maksiat-maksiat yang di media itu berkembang. Maka ini harus diakui, kita wajar kalau kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan barokah itu fil quburi wa huwa ba'da salatil fajr, wa huwa barokah tersebut terletak pada salatil fajr, setelah salat fajar atau salat subuh. Sampai kapan? Ila
manusia membuang kotoran atau sampah di masjid sedikit satu saja atau buang di jalan, mungkin bagi manusia tidak ada gunanya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperhitungkan. Mungkin kalau bagi manusia segitu masih duit misalnya, tapi di sisi Allah tidak ada kebaikan satupun sekecil apapun itu diperhitungkan, dicatat pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata-kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan menganggap remeh suatu kebaikan yang tasbih satu. Maka tasbih itu merupakan tasbih yang tadi diambil dari kata-kata sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbaha bersumpah menyucikan, artinya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tasbih subhanallah, 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 artinya maha suci Allah, saya tidak suci. Subhanallah, saya kurang kotor ya Allah. Subhanallah, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, yang maha mendengar, maha melihat, maha meliputi atas segala-galanya. Itu tasbih. Makanya orang-orang pegang tasbih itu biasanya tangan ini apa yang dalam memegang dulu. Tetap saja diam kalau pegang tasbih itu. Pengen berdiri saja. Nah, setelah tangan ini tak bisa diam, maka otomatis hati ini bergerak selalu menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Para muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruslah berbuat baik karena di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan itu biasanya orang yang melakukan berperilaku baik, memberikan orang, itu cuma mau hatinya kuat kepada Allah. Dzalika dzikra lidzakirin, orang yang selalu takut dan taat kepada Allah. Nah, di zaman ini terakhir, ya di zaman banyak orang-orang yang menjadi sesama muslim, padahal itu pada kita bicarakan orang kalau membuka aib orang sesama muslim, kalau kita muslim tidak ada kerana ini kita sesama muslim, sesama beriman kepada Allah, baik muslim di luar sana, di luar Jawa, di luar Indonesia, kita tidak boleh menjadi sesama muslim. Bagaimana katanya al-arifah, qala al-arifuna billah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkata, min asbabi su'il khatimah, sebab-sebab orang itu meninggal su'ul khatimah. Su'ul khatimah, su'ul jelek namanya, al-khatimah celaka, menjelang kita mau meninggal, dijatuh oleh Allah, alhamdulillah kita mati dalam tidak beriman membawa Islam. Ini anjuran jangan sampai dilakukan. Sebab-sebab meninggalnya seorang muslim itu indal mauti, ketika meninggalnya, al-haulu fi a'radil mu'minin, suka mencaci sesama muslim, mengorek-orek tentang aibnya, lalu dipublikasikan. Biar kenapa orang lain semua tahu, biar kenapa orang tersebut biar malu, raihnya jadi biar tidak punya muka di hadapan umum. Fi a'radil mu'minin, suka menjatuhkan sesama muslim. Ini bahaya, jangan sampai lakukan. Biasanya orang seperti ini mati dalam keadaan tidak husnul khotimah, artinya su'ul khotimah, nanti dalam keadaan jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para bapak, daripada kita mau orang lebih baik berzikir, zikir itu mampu menarik rezeki yang jauh di sana. Jadi dengan kita berzikir, hati bersih, rezeki lancar, dijauhkan dari penyakit, insyaallah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam singkat waktunya. Semoga kita dalam Allah selalu istiqamah. Al-istiqamah turisul karamah
peristiwa ini mendatangkan mewarisan kekawasan sesuatu yang tidak bisa